Segala puji bagi Allah, kita memujinya. Kita meminta pertolongan darinya, kita meminta hidayah darinya, serta kita meminta ampunan darinya. Dialah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta yang luas, yang belum terukur secara pasti berapakah luas alam ini. Dialah yang telah menciptakan aneka ragam makhluk ciptaan, baik nyata maupun yang gaib, baik makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup. Dialah yang telah menciptakan manusia dengan segala keutamaan dan kesempurnaan dibandingkan dengan semua makhluk yang diciptakan sebelumnya. Dialah yang telah mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi dan menyerahkan amanat yang agung sekali pun tidak mampu untuk memangkulnya. Berjuta salawat, salam dan penghormatan yang tinggi dan tulus kita hanturkan kepada hadirat Nabi Muhammad, utusan terakhir, yang menjadi penutup dari semua risalah samawi, di mana setelahnya tidak ada lagi risalah yang diberlakukan, tidak ada lagi nabi yang diutus, tidak ada lagi wahyu kenabian dan syariat yang diturunkan buat manusia. Kepadanya bermuara semua risalah samawi, dan kepadanyalah semua nabi dan rasul akan menjadi makmum. Semoga limpahan salam ini juga terhatur kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta para tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in yang saleh, termasuk kepada seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah sebagai akidah dan syariat terakhir bagi manusia. Karenanya Allah menjadikan syariat lengkap, utuh dan komprehensif, sehingga syariat yang tidak kekang oleh zaman dan perubahan ini patut menjadi pegangan hidup dan undang-undang serta rujukan hukum manusia dimanapun dan kapanpun berada. Sebab di dalam syariat ini diciptakan sedemikian rupa oleh Allah sehingga sesuai dengan kepentingan manusia dan realitas yang dihadapi. Fikih Islam adalah ruh dan spirit yang selama 14 abad lamanya menjaga bangunan syariat sehingga tetap utuh dan kokoh dalam kondisi apapun. Di samping itu, selama rentang tersebut, fikih menjadi unsur penopang dan pendukung bagi peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan, karena selalu sinkron dan selaras. Untuk lebih mendalam, berikut uraian pengertian fikih Islam, karakter khusus, sejarah, dan hal lain yang terkait dengannya. Yang mana itu semua mengandung karya-karya para generasi terbaik Islam dan penerapan agama Islam oleh mereka. Generasi para sahabat Nabi yang diridai Allah. Mereka adalah generasi yang langsung dan menjadi saksi hidup bagaimana ayat-ayat yang merupakan mukjizat itu diturunkan dari langit. Mereka adalah generasi yang juga menjadi objek dari turunnya ayat-ayat itu. Mereka juga menjadi generasi yang langsung dikaruniai seorang nabi terbesar dalam sejarah umat manusia serta sejarah semua agama samawi. Mereka juga menjadi teman, sahabat, murid, anak buah, saudara, istri, anak, rakyat dari sosok mulia yang menerima risalah kenabian.
Di tangan mereka itulah dua sumber agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi, dijelaskan dengan detail dan tanpa sesat. Mustahil Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami kalau tidak pernah dipraktekkan isinya. Dan mereka adalah generasi yang mendapatkan kehormatan untuk mempraktekkan keduanya langsung di hadapan utusan resmi ilahi Muhammad. Dari mereka pula catatan-catatan penting atas setiap detil ayat-ayat suci menjadi semakin jelas karena mereka yang langsung terlibat dengan semua yang turun itu. Hal ini juga mencatat bagaimana ilmu para sahabat itu kemudian dikembangkan sesuai dengan realitas kehidupan yang mereka temui sepeninggal Rasul mulia. Dan karya para ulama semakin mencapai puncaknya ketika lahir para imam besar yang menancapkan tiang pancang kokoh serta bangunan yang kekar dan tegak di atas bumi. Bangunan itu bukan hanya layak dihuni melainkan menjadi pelindung umat Islam dari kemusnahan dan keropos oleh zaman. Bahkan bangunan megah itu menjadi kebanggaan umat sepanjang zaman. Kemajuan ilmu yang mereka kembangkan bahkan melebihi zaman di mana mereka hidup. Apa-apa yang sekian abad lagi belum terpikirkan, mereka telah mengkajinya dengan detail dan cermat. Bahkan di abad ke-21 ini pun apa yang mereka wariskan masih terasa kemarin sore ditulisnya. Sayangnya karya-karya besar para ulama itu disimpan rapi di dalam ratusan perpustakaan besar dunia, dibaca dan ditahqiq sebagainya oleh kalangan terbatas saja, yaitu para profesor dan akademia di bidang syariah. Mengenai hal ini, kita bisa melihat perkembangan Islam di Indonesia hari ini, khusus buat keadaan Indonesia di masa sekarang. Semangat Islam menjalankan aturan dan syariat Islam di era tahun 2000-an dan seterusnya ini terasa semakin hari semakin besar. Fenomena yang nampak di banyak tempat turut membantu membuktikan hal itu, mulai dari maraknya bank yang bernuansa